Bab 46. Natalia Wu, aku hanya bertindak seperti hidung belang kepadamu. Natalia Wu dengan nafas terengah-engah melihat dia, rasa malunya berubah menjadi kemarahan, hidung belang. Mendengar ini, dari tenggorokan Marson Gu keluar suara tawa, melihat tatapan matanya, berkata, Natalia Wu, aku hanya bertindak seperti hidung belang kepadamu. Kamu, sekujur tubuh Natalia Wu seperti udang yang matang, merah sekali. Natalia Wu menatap Marson Gu dengan penuh kemarahan, lalu berlari naik ke lantai atas. Dia kembali ke kamarnya, satu tangannya memegang dadanya, merasakan jantungnya yang berdetak kencang, membuat dia teringat gambaran saat dia pertama kali bertemu dengan Marson Gu. Dia mengenakan setelan jas berwarna putih, kelima panca inderanya bagaikan mahakarya Tuhan yang indah, sempurna, seperti pangeran berkuda putih yang ada di dalam dongeng. Begitu melihat, hatinya jatuh pada Marson Gu. Dia diam-diam menyukainya selama bertahun-tahun. Saat mendengar Marson Gu bersedia menjadikannya sebagai istri, dia mengira karena 5 tahun yang lalu dia pernah menyelamatkan Marson Gu, jadi Marson Gu bersedia menerima dia. Hatinya begitu gembira, sampai tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hari pernikahannya, dia baru tahu, ternyata Marson Gu menikahi dia, hanya karena paksaan dari ayah Gu, sama sekali bukan karena menyukai dia, kebalikannya. Karena ada hubungannya dengan ibu, Marson Gu sangat membenci dia. Meskipun dia pernah menyelamatkan Marson Gu, juga tidak akan mengubah sikap Marson Gu padanya. Terpikir sampai di sini, Natalia Wu dengan cepat tersadar kembali. Dia menggunakan waktu 3 tahun, baru akhirnya memutuskan bercerai dengan Marson Gu. Dia tidak bisa kembali jatuh ke lubang jebakan Marson Gu. Tapi melihat sikap Marson Gu barusan, dia seharusnya tidak mendengar percakapan dirinya dengan Paman Wang. Dia menghela nafas lega, tiba-tiba rasanya seperti melompat bebas dari langit. Di lantai bawah, Marson Gu melihat Natalia Wu naik ke lantai atas, di matanya tersirat pemikiran yang dalam. Barusan saat dia pergi mencari Natalia Wu, samar-samar mendengar suara percakapan Paman Wang dan Natalia Wu. Lagi pula sepertinya memanggil Natalia Wu dengan sebutan Nyonya. Marson Gu mengerutkan alis, di dalam benaknya terus muncul sepasang mata Lia Qiao saat itu di rumah tua. Mata yang bersih seperti kaca, kelihatan mirip sekali dengan mata gadis penggoda. Dan juga yang lalu saat lelang, Natalia Wu melihat sikap Paman Zong, juga sangat aneh. Lia Qiao sekarang juga bekerja di perusahaan Cheng. Apakah ada hal yang begitu kebetulan seperti ini? Dia tidak rela mencurigai Natalia Wu, hanya bisa melampiaskan pada Lia Qiao. Natalia Wu yang sudah tenang karena bisa lari, tiba-tiba menerima telepon Marson Gu. Marson Gu, bukankah ada di lantai bawah? Ada urusan bisa langsung panggil, kenapa masih menelepon dia? Dia bersiap menerima telepon, tepat pada saat ini. Dia tiba-tiba menyadari, Marson Gu bukan menelepon dia, melainkan menelepon Lia Qiao. Setelah dia memutuskan bercerai dengan Marson Gu, ingin memulai hidup yang baru, dia membeli nomor baru, nomor yang lama dia juga tidak membuang, agar ayah Gu mudah menghubungi dirinya. Sekarang Marson Gu menelepon nomor lamanya. Jadi Marson Gu mencari Lia Qiao. Dia sudah bercerai dengan Marson Gu, untuk apa Marson Gu masih menghubunginya? Natalia Wu tidak ingin mengangkat telepon ini, tapi telepon berdering, lagi dan lagi. Dia takut Marson Gu mencari dia karena benar-benar ada urusan, tidak bisa menelepon dia, nanti Marson Gu bisa langsung mencari dia, kalau seperti itu akan merepotkan. Maka dia mengatur emosinya, mengangkat telepon, ada urusankah? Bisa menghindar tahun baru tanggal 1, tidak bisa menghindar tahun baru hari ke-15, mati ya biar mati saja. Marson Gu berkata dengan dingin, Lia Qiao,
besok malam kita pulang berkunjung melihat ayah. Mendengar ini, Natalia Wu menelan ludah, langsung menolak, aku tidak punya waktu. Tidak punya waktu. Marson Gu tertawa dingin, nada suaranya terdengar sinis, kamu tidak punya waktu, masih ada hal apa lagi yang kamu sembunyikan dari aku, tidak ingin aku mengetahuinya. Hati Natalia Wu dalam sekejap seperti akan melompat keluar, hampir keluar dari tenggorokannya, berusaha menggunakan nada yang datar menjawab, aku bisa punya hal apa untuk disembunyikan darimu. Besok malam aku harus lembur, tidak ada waktu menemani kamu pulang berkunjung melihat ayah. Marson Gu mengerutkan alis, di dalam lubuk hatinya sangat kesal, kalau bukan karena untuk memastikan keraguan di lubuk hatinya, dia juga tidak ingin bertemu dengan Lia Qiao wanita yang memuakkan itu. Dia malas melanjutkan berbicara dengan Lia Qiao, dengan nada memerintah yang dingin berkata, aku bukan sedang berunding denganmu, melainkan aku sedang memberitahu kamu, jadi kamu tidak punya hak untuk menolak, besok sore jam 6 kamu harus sudah tiba di kantor mencari aku, kalau sampai kamu tidak datang, tanggung sendiri akibatnya. Selesai bicara, dia tidak memberi Lia Qiao kesempatan untuk menolak, langsung menutup telepon. Natalia Wu menangis tanpa air mata melihat ponsel, dia sekarang benar-benar kacau hatinya, sama sekali tidak tahu harus bertindak bagaimana. Kalau dia pulang bersama dengan Marson Gu, dia tidak mungkin seperti yang lalu menggunakan masker kan. Kalau tidak pulang, Marson Gu pasti akan curiga, pada saat itu akhirnya. Dia teringat sikap dingin Marson Gu terhadap musuh-musuhnya, tubuhnya gemetar. Dia memegang kepalanya berpikir keras, memikirkan suatu cara, tapi tidak peduli sekeras apa dia berpikir, masih tidak terpikir. Seharusnya bagaimana ini? Natalia Wu memegang pipinya, bergumam penuh dengan kesakitan. Setelah itu, Natalia Wu memejamkan mata, matanya menatap dalam, menggigit bibirnya, berkata pada dirinya sendiri, kertas tidak bisa tahan dengan api, cepat mati cepat hidup kembali, besok aku pulang lebih awal saja, saat itu kalaupun identitasnya ketahuan, di depan ayah, dia bisa bertindak apa padaku. Ucapan ini, dia katakan dengan tidak bersemangat, tapi dia sudah tidak terpikir cara yang lebih baik lagi. Dia kembali menghela nafas dalam-dalam, dengan kesal menarik rambutnya, dia hanya bisa menyerah, tapi hatinya yang cemas itu, bagaimanapun juga tidak bisa tenang. Malam hari tiba, matahari terbenam yang indah seolah langit sedang terbakar. Tapi, Natalia Wu tidak ada hati untuk menikmati, dia menghela nafas dalam-dalam, benaknya terus berpikir, apa yang bisa dia lakukan. Natalia Wu. Tiba-tiba, di luar terdengar suara Marson Gu. Punggung Natalia Wu tegap lurus, menarik nafas dalam-dalam, menyimpan kegelisahan yang ada di wajahnya, dengan berpura-pura tenang membuka pintu. Dalam kegelapan, Marson Gu tidak melihat dengan jelas ekspresinya, sepasang mata yang bersinar seperti bintang itu, seolah seperti bintang di langit yang bersinar paling terang. Kenapa tidak menyalakan lampu? Dia bertanya. Mata Natalia Wu terbelalak, langsung membuka topik percakapan, aku lapar. Sudut bibir Marson Gu terangkat, dengan tatapan mata yang dalam, mengulurkan tangan membelai rambutnya, kalau begitu kita turun. Dia dengan sangat alami menggandeng tangan Natalia Wu, tangannya hangat, membuat hati Natalia Wu gelisah. Dia memiringkan mata melihat wajah Marson Gu yang dingin, matanya ditutupi dengan kerumitan. Marson Gu, sebenarnya apa yang dia pikirkan? Natalia Wu dibawa Marson Gu sampai ke samping meja makan, bagaimana dia duduk dia tidak tahu, menunggu saat dia merespon, di tangannya sudah terjepit sumpit. Bab 47. Aku benar-benar menyukaimu. Natalia Wu, makan lebih banyak, kamu kurus sekali, ini semua makanan kesukaan kamu, cepat makan. Marson Gu tidak berhenti mengambilkan dia lauk.
Natalia Wu melihat mangkuknya yang menggunung, sudut bibirnya bergerak, melihat jelas lauk yang ada di mangkuknya, di dalam hatinya ada keanehan yang sulit dijelaskan. Karena semua lauk-lauk ini, benar-benar dia suka. Natalia Wu mengangkat mata melihat Marson Gu, mencapit erat sumpit, teringat telepon tadi sore, hatinya mulai tegang. Natalia Wu, kamu terus melihat aku, bisa membuat aku salah prasangka. Marson Gu tiba-tiba mengeluarkan suara. Natalia Wu melihat mata Marson Gu, dengan penuh kebingungan bertanya, salah prasangka apa? Dia tidak mengerti maksud Marson Gu. Tubuh Marson Gu maju mendekat, melihat dia seperti tersenyum tapi tidak, berkata, salah prasangka mengira kamu menyukai aku. Wajah Natalia Wu merah, langsung dengan antusias berkata, kamu sembarang bicara apa? Siapa yang suka denganmu? Aku tidak suka. Sikap dia saat ini, terlihat jelas kalau dia berbohong. Tidak suka aku. Marson Gu balik bertanya. Perlahan Natalia Wu sudah tenang, dia dengan wajah yang polos, berdehem, tidak suka, kamu jangan berhalusinasi. Sudut bibir Marson Gu makin terangkat, tertawa melihat dia, semuanya tersimpan dalam diam. Wajah dan telinga Natalia Wu merah karena Marson Gu, dia menggigit erat bibirnya, menatap dalam-dalam Marson Gu, tidak ingin mempedulikan Marson Gu, tangannya mencapit nasi, seolah seperti nasi itu adalah Marson Gu. Melihat ini, dari dalam tenggorokan Marson Gu keluar suara tawa yang rendah. Mendengar suara tawanya, suasana hati Natalia Wu menjadi lebih rileks. Dia diam-diam mengangkat mata melihat Marson Gu, beberapa kali ingin membuka mulut bertanya, tapi juga takut bertanya, alisnya mengerut. Natalia Wu, apakah kamu tidak enak badan? Marson Gu melihat dia dengan cemas. Natalia Wu menggelengkan kepala, sebutir demi sebutir nasi dilahapnya, bersikap acuh. Melihat dia yang seperti ini, kekhawatiran di hati Marson Gu menjadi lebih dalam, berdiri duduk di sampingnya, mengulurkan tangan menyentuh dahinya. Suhu tubuhnya normal. Natalia Wu memiringkan kepala, menghindar dari telapak tangannya, aku baik-baik saja. Benar-benar baik-baik saja. Dia dengan ragu bertanya, sama sekali tidak percaya dengan ucapannya. Natalia Wu menganggukkan kepala, melihat matanya yang penuh dengan kelembutan, hatinya tergerak, bertanya, Marson Gu, ada yang aku mau tanyakan padamu. Marson Gu melihat Natalia Wu yang begitu serius, menatap dia dengan penuh ketertarikan, tanya apa? Natalia Wu menggigit bibirnya, tidak berani menatap matanya, dengan suara pelan seperti lalat berkata, kalau ada seseorang yang membohongi kamu, dan ditemukan olehmu, apa yang akan kamu lakukan? Raut wajah Marson Gu berubah, kedua matanya menyipit, berkata, berani membohongi aku. Hei, aku akan lebih dulu mencabut giginya, lalu memotong lidahnya, memotong kaki dan tangannya. Natalia Wu, seharusnya kamu orang yang paling memahamiku. Natalia Wu tiba-tiba teringat gambaran dua kali Marson Gu memberi hukuman pada orang lain, dari kakinya menjalar rasa dingin, sekujur tubuhnya merinding, tangan dan kakinya seperti dibuat beku. Responnya yang tidak bisa menarik perhatian Marson Gu, dari dalam matanya tersirat makna yang dalam, melihat dia, Natalia Wu, apakah ada hal yang kamu sembunyikan dariku? Mendengar ini, raut wajah Natalia Wu menjadi pucat, tangan yang memegang sumpit menjadi lebih erat, karena jari tangannya memegang dengan sangat erat membuat jari tangannya pucat, tersenyum datar, berkata dengan terbata-bata, aku, bisa ada hal apa yang aku sembunyikan darimu? Benarkah? Dia bertanya dengan datar. Natalia Wu menganggukkan kepala berulang-ulang, dengan tatapan mata yang tulus melihat dia, menunjukkan ketulusan dirinya, sungguh, kamu begitu pintar. Ada hal apa yang bisa aku sembunyikan dari balik matamu, bukankah begitu? Ucapan Natalia Wu ini,
berhasil membuat Marson Gu senang. Aura dingin yang keluar dari sekujur tubuhnya menghilang, dengan tertawa mencubit hidungnya, dengan lembut berkata, begini baru patuh, nasinya sudah dingin, cepat makan, aku. Ucapannya belum selesai dikatakan, Andi Si datang. Andi Si tahu lengannya terluka, kalau tidak ada urusan yang mendesak tidak akan mencari dia, dia segera bangkit berdiri, membawa Andi Si ke ruang baca. Melihat ini, Natalia Wu kembali tenang, menghela nafas lega, benar-benar mengejutkan. Awalnya, dia sudah kehilangan harapan, kalau identitasnya diketahui oleh Marson Gu, dia tahu, saat itu ada ayah Gu yang melindungi dia, Marson Gu juga tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tapi mendengar ucapan Marson Gu barusan, dia tiba-tiba tidak begitu optimis lagi. Dingin seperti Marson Gu, dendam sekecil apapun juga harus dibalaskan, kecuali dia bisa terus mengikuti ayah Gu, kalau tidak, menunggu sampai dia sendirian, Marson Gu pasti tidak akan melepaskan dia. Dia harus bagaimana? Setelah Marson Gu dan Andi Si tiba di ruang baca, Andi Si segera berkata, Direktur Gu, proyek kita di kota B muncul masalah, Direktur Lin sekarang memaksa bertemu denganmu, kalau kamu tidak pergi, takutnya. Ucapan Andi Si belum selesai dikatakan, ada maksud di balik ucapannya itu. Dia berpikir beberapa saat, dengan dingin membuka mulut berkata, kamu atur dulu, besok aku ke kota B. Baik. Andi Si menganggukkan kepala, pergi mengatur. Setelah Andi Si pergi, Marson Gu teringat rencana besok, mengerutkan alis, kelihatannya harus dibatalkan. Tapi tidak apa. Tunggu sampai dia kembali dari perjalanan dinas, kembali membuat janji dengan Lia Qiao. Marson Gu kembali ke ruang makan, Natalia Wu melihat alisnya mengerut, kecurigaannya bertambah, dengan penasaran bertanya, kamu, kenapa? Marson Gu juga tidak menutupi dari Natalia Wu, langsung berkata, proyek perusahaan di kota B muncul masalah, besok aku harus pergi perjalanan dinas. Besok pergi perjalanan dinas. Kalau besok Marson Gu akan melakukan perjalanan dinas, tidak mungkin bersama dengannya pulang ke rumah tua makan. Teringat sampai di sini, di lubuk hati Natalia Wu ada perasaan gembira yang tidak terlukiskan, tapi di wajahnya tidak ada perubahan ekspresi, di wajahnya masih menunjukkan rasa perhatian, lenganmu belum pulih, apa bisa melakukan perjalanan dinas? Marson Gu bertatapan dengan Natalia Wu, hatinya menjadi hangat, menggerakkan badan mendekat ke pipinya, Natalia, kamu tidak rela aku pergi. Natalia Wu mengulurkan tangan mendorong wajah Marson Gu, berdehem ringan, siapa yang tidak rela kamu pergi? Jangan berhalusinasi. Dia sekarang tidak sabar ingin agar Marson Gu segera pergi. Seperti ini, dia tidak perlu menemani Marson Gu pulang ke rumah tua, identitasnya sebagai Lia Qiao tidak akan ketahuan. Makin berpikir Natalia Wu makin senang, sampai terakhir, tidak tahan lalu tersenyum. Marson Gu melihat senyum di wajah Natalia Wu, matanya menyipit, mengeluarkan aura yang dingin, kenapa? Tahu aku mau melakukan perjalanan dinas, sangat senang. Bab 48. Ingin bersembunyi darinya, mana bisa. Natalia Wu merasakan bahaya, senyum di wajahnya hilang, sekuat tenaga menggelengkan kepala, tidak. Marson Gu berdehem ringan, jangan dikira dia tidak melihat senyum di matanya. Natalia Wu terbatuk, dengan serius berkata, sudah sangat larut, aku lelah, aku kembali beristirahat, kamu juga istirahat lebih awal. Selesai mengucapkan ini, dia segera naik ke lantai atas, langkah kakinya cepat seperti kelinci yang melompat-lompat. Dia kembali ke kamar, berbaring di kasur yang empuk, dengan senang bergulung ke sana kemari. Awalnya dia masih khawatir, giginya akan dicabut, lidahnya dipotong, kepalanya. Benar-benar Tuhan sedang membantu dia, Marson Gu melakukan perjalanan dinas. Lebih baik dia tinggal di kota B selama beberapa waktu,
dengan begini siapa tahu dia akan lupa akan masalah ini. Batu besar yang terus menekan hatinya akhirnya disingkirkan, dalam sekejap merasa seluruh tubuhnya rileks. Natalia Wu berdendang masuk ke kamar mandi, bersiap mandi, merilekskan tubuh. Bersamaan dengan saat ini, Marson Gu yang ada di samping terpisah oleh tembok, sedang bersandar santai pada kursi, jari tangan yang diletakkan di atas pahanya diketukkan, di benaknya terus teringat senyum manis Natalia Wu barusan. Tatapan matanya menjadi dalam, mengeluarkan ponsel mengirim pesan untuk Andi Si. Seperti ini ingin menghindar darinya, mana bisa. Pesan sudah terkirim, sudut bibir Marson Gu terangkat, di matanya tampak penantian. Gadis penggoda kalau tahu info ini, apakah akan marah menjadi seperti ikan gembung? Makin dipikir dia makin ingin melihat ekspresi Natalia Wu, tidak bisa lagi duduk, dia bangkit berdiri berjalan menuju kamar Natalia Wu. Dia baru akan mengulurkan tangan mengetuk pintu, menyadari pintu tidak tertutup rapat, tanpa berpikir dia mendorong pintu dan masuk ke dalam, tapi tidak melihat Natalia Wu di dalam kamar. Suara dari dalam kamar mandi menarik perhatian Marson Gu, tatapan matanya makin dalam, dia duduk di samping kasur, dalam diam menunggu Natalia Wu keluar dari kamar mandi. Natalia Wu yang fokus mandi, sama sekali tidak mengetahui di kamarnya ada orang lain. Dia sambil bernyanyi, sambil mengusap tubuhnya, teringat dirinya kali ini bisa menghindar, merasa sangat ajaib. Tuhan, benar-benar menjaga dia. Bajunya di mana? Natalia Wu mengusap air di wajahnya, membuka matanya, menyadari baju yang seharusnya ada di kamar mandi tidak ada. Ya Tuhan. Ternyata lupa membawa baju. Natalia Wu menghela nafas, dengan kesal memukul kepalanya sendiri, benar-benar bodoh sekali, baju saja lupa dibawa. Sekarang hanya bisa telanjang keluar mengambil baju. Natalia Wu membuka pintu kamar mandi, dengan cepat berlari keluar, dia membuka pintu lemari, mengambil setelan piyama, tapi tiba-tiba merasa ada sesuatu yang ganjil, dalam sekejap dia membalikkan badan melihat ke arah kasur. Saat melihat Marson Gu duduk di kasur, Natalia Wu terkejut dan berteriak. Marson Gu, kenapa bisa ada di sini? Kapan dia datang? Gawat-gawat mati sudah. Setelah Natalia Wu tersadar, langsung mengambil baju, menutupi tubuhnya yang telanjang, langsung membalikkan badan berlari masuk ke kamar mandi. Pandangan Marson Gu jatuh pada kaki Natalia Wu, dengan langkah yang besar berjalan menuju Natalia Wu, tangan yang panjang terulur menyentuh pergelangan tangannya, dengan keras menekan, Natalia Wu masuk dalam dekapannya. Dia menahan pinggang Natalia Wu dan menggendongnya, mencium aroma wangi tubuhnya, dengan suara serak berkata, Natalia Wu, kamu sengajakah? Natalia Wu merasakan hawa panas dadanya, dia hampir gila, memaki berkata, hidung belang, kurang ajar. Ini kamarku, kenapa kamu bisa ada di sini? Marson Gu menggendong Natalia Wu ke kasur, dengan lembut meletakkan dia ke atas kasur. Natalia Wu saat baru akan menarik selimut, Marson Gu langsung menghampiri, menekan dia, mata yang terang seperti bintang menatap dia. Pandangan Marson Gu membuat dia gelisah, sekujur tubuhnya seperti udang yang matang. Dia menggigit bibirnya, tidak bisa beralih dari pandangan Marson Gu, dengan dingin berkata, Marson Gu, cepat minggir. Kalau aku tidak mau. Marson Gu menundukkan kepala mendekat ke telinganya, berkata dengan lembut. Natalia Wu langsung terpaku, sampai dia lupa merespon. Kalau dia tidak mau. Begitu teringat kemungkinan ini, Natalia Wu ingin menangis. Jantungnya berdegup makin lama makin kencang, menunjukkan ekspresi yang sangat marah. Marson, lebih baik kamu cepat minggir, kalau tidak lihat saja nanti. Natalia Wu marah dan membelalakan matanya, seperti seekor kucing yang sedang marah.
mengira dirinya sangat galak, sebenarnya dia terlihat sangat imut. Sepasang matanya itu, bagi Marson Gu, paling menarik. Dia mengulurkan tangan menutup mata Natalia Wu, memendam kemarahan di lubuk hatinya, mendekat ke telinganya, dengan lembut berkata, "Natalia Wu, tidak ada persetujuan dari kamu, aku tidak akan melakukan apapun padamu." Mendengar ini, Natalia Wu tenang, ketegangan di tubuhnya menjadi rileks. Dengan tatapan mata yang aneh dia melihat Marson Gu, laki-laki bukankah hanya bisa berpikiran kotor. Marson Gu bisa menebak pikirannya, dengan lembut mencium alisnya, berkata, "Natalia Wu, suka adalah sesuatu yang tidak bisa dibatasi, cinta itu terbatas, aku mencintai kamu, tentu kalau tidak ada persetujuan darimu, tidak akan melakukan apapun padamu." Mencintai aku. Natalia Wu langsung tertegun, di matanya penuh dengan keterkejutan. Marson Gu mencintai dia. Bagaimana mungkin? Marson Gu bagaimana mungkin tidak melihat keraguan di matanya, tapi juga tidak lagi menjelaskan apa-apa. Dia bisa menggunakan tindakan untuk menunjukkan padanya, tidak perlu buru-buru. Dia dengan perlahan berdiri, "Natalia Wu, pakai bajumu, hati-hati masuk angin." Natalia Wu tidak lagi marah menggerak-gerakkan bibirnya, dengan suara pelan, "Kalau bukan kamu, dari tadi aku sudah pakai baju, hidung belang, mau ambil keuntungan dariku." Mendengar ucapan ini, Marson Gu antara mau tertawa dan menangis. Natalia Wu dengan cepat memakai bajunya, bersembunyi di dalam selimut, kedua matanya dengan waspada melihat dia, "Kamu sekarang sudah bisa pergi. Aku ingin istirahat." Marson Gu tidak hanya belum pergi, malah masuk ke dalam selimut di sampingnya, mendekap dia, merasakan tubuhnya yang dingin, mengerutkan alis. Dia langsung meletakkan kaki Natalia Wu ke atas perutnya, menggunakan kehangatan tubuhnya menghangatkan dia, lain kali tidak boleh bertelanjang kaki berjalan di atas lantai, bisa kedinginan, ingat tidak? Natalia Wu merasakan kehangatan terasa di kakinya, seperti menjalar sampai ke hatinya, membuat pipinya menjadi panas, hatinya sangat gelisah. Dia menghela nafas dalam-dalam, ingin membuang jauh-jauh pikiran itu dari benaknya.